Aku nggak tahu ya. Ya ini sudah Bu, tak rekam. Ini sebentar. Hmm. Selamat siang Bu Evi. Apakah Bu Evi ada waktu luang siang hari ini? Selamat siang juga Bu Juju. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Hari ini kok kelihatannya Bu Juju kurang bersemangat ya. Ada apa ya Bu? Alhamdulillah Bu Evi, untuk kabar saya baik-baik saja. Mohon maaf jadi mengganggu waktu istirahat Bu Evi. Oh, tidak apa-apa Bu Juju. Saya senang sekali jika bisa membantu Bu Juju. Apa ya yang bisa saya bantu hari ini? Begini Bu Evi, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini Bu Evi. Nah, masalahnya apa Bu Juju sampai datang kepada saya? Cobalah Ibu ceritakan apa yang Bu Juju sedang rasakan pada saat ini. Mungkin sedikit banyak saya bisa membantu Bu Juju. Begini Bu Evi, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saya. Karena akhir-akhir ini kelas saya kurang kondusif Bu. Wah, bagus sekali itu Bu. Nah, apa tujuan Bu Juju dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Bu, agar kegiatan belajar mengajar di kelas saya menjadi lebih aman dan menyenangkan. Dan semua murid bisa dengan mudah memahami materi yang saya berikan. Lah, memangnya Bu Juju gimana mengajar di kelas saat menyampaikan materi pelajaran? Ya, saya saat mengajar seperti layaknya guru menyampaikan materi pelajaran Bu. Hanya saja dengan metode ceramah. Mungkin hal ini yang menyebabkan pembelajaran di kelas saya membosankan ya Bu. Sehingga anak-anak kurang bersemangat dan cepat bosan. Dan akhirnya ada beberapa anak yang terkadang berbicara dengan temannya, bermain di kelas saat saya menyampaikan materi pelajaran. Kadang malah ada yang lari-larian berkejar-kejaran di dalam kelas, tidak memperhatikan saya. Nah, sekarang menurut Bu Juju, apa yang sudah Bu Juju lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mengelola kelas dengan baik? Selama ini saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu Evi, tetapi belum ada yang benar dan belum efektif untuk menciptakan kelas yang kondusif. Saya juga sudah menggunakan metode berbagai media pembelajaran agar anak-anak tertarik dan senang dengan proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi tantangan Bu Juju dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Begini Bu, saya itu masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara atau bermain saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, sekarang coba Bu Juju pikirkan apa yang Bu Juju butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Saya itu membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara dan bermain di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Mereka suka berlari-larian Bu, jadi saya itu sering tidak fokus kepada anak-anak yang lain jika ada anak-anak yang lain juga berbicara dan berlarian. Ya berarti begini Bu, mari kita bahas bersama strategi apa yang bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara dan bermain di dalam kelas, bahkan berlari-larian di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Juju apa ya penyebabnya sehingga mereka ini tidak fokus dalam pelajaran? Penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung
dan bermain di dalam kelas mungkin karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya sampaikan. Atau mungkin mereka bosan dengan cara saya mengajar. Atau mungkin mereka karena mereka ingin menarik perhatian saya ya Bu, atau dengan perhatian teman-temannya yang lain. Nah, sekarang apa yang akan Bu Juju lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya akan mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, supaya anak-anak yang suka berbicara, bermain di kelas dan berlarian bisa menerima materi sesuai dengan minatnya. Nanti akan saya buat menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya Bu. Dan saya akan menggunakan berbagai media dan alat pembelajaran yang bervariasi seperti video, benda-benda konkret, notepad, untuk membantu memudahkan mereka memahami materi pembelajaran. Nah, itu Bu Juju sudah tahu langkah apa yang akan Bu Juju lakukan untuk membuat kelas lebih kondusif. Nah, sehingga nanti proses belajar mengajar menarik dan menyenangkan anak-anak. Nah, itu Bu Juju sudah mengetahui langkah-langkahnya. Coba Bu Juju, apa yang akan dilakukan lainnya lagi Bu selain itu tadi? Saya juga akan memberikan ragam main yang menarik Bu. Ragam main yang menarik minat anak untuk belajar. Ragam main yang menyenangkan serta menantang kepada murid saya agar mereka menjadi lebih bisa tertarik dan tertantang untuk mengerjakannya, sehingga bisa meredam keinginan mereka untuk berbicara dan berlarian saat di dalam kelas. Anak-anak TK kan kalau ragam mainnya kurang menarik kan memang begitu ya Bu ya, suka mencari-cari perhatian. Dan di sela-sela pembelajaran, saya mengajar akan saya selingi ice breaking untuk membantu mengembalikan fokus mereka dalam pembelajaran. Nah, bagus sekali Bu. Apalagi yang akan Bu Juju lakukan selain itu supaya pembelajaran di kelas Bu Juju ini menyenangkan, menarik, dan menantang anak untuk melakukan apa yang Bu Juju inginkan. Iya Bu, selain itu karena ada beberapa anak yang suka bermain ketika proses belajar mengajar, saya juga akan mengajak mereka belajar sambil bermain. Saya akan mengajak mereka untuk bermain kuis, sehingga hal ini membuat mereka tertantang saat pembelajaran berlangsung. Wah, ide yang cerdas Bu Juju. Sepakat saya dengan apa yang akan Bu Juju lakukan. Ini bisa di ATM Bu nanti di kelas saya. Iya, terima kasih Bu Evi. Nah, bagaimana Bu Juju sekarang? Apakah sekarang sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan untuk mengelola kelas menjadi lebih kondusif? Iya Bu Evi, alhamdulillah. Sekarang saya sudah memiliki gambaran untuk membuat dan mengelola kelas saya menjadi kelas yang lebih kondusif. Nah, lalu dukungan apa yang Bu Juju butuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut? Saya akan meminta rekan sejawat saya untuk membantu saya dalam menyiapkan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Karena di TK itu kalau tidak dipersiapkan sebelumnya itu saat pembelajaran akan dimulai, gurunya akan terasa keteteran Bu. Jadi saya membutuhkan bantuan rekan sejawat saya untuk membantu saya nantinya. Nah, bagus sekali Bu, memang kita perlu berkolaborasi dengan teman sejawat kita ya, supaya pembelajaran yang kita inginkan ini bisa sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan juga, sehingga pembelajaran ini menjadi menyenangkan buat mereka. Nah, kira-kira kapan Bu Juju akan melaksanakan kegiatan tersebut? Wah, pastinya secepatnya Bu Evi, agar kelas saya juga akan kondusif secepatnya.
Saya sudah bosan Bu dengan kelas saya yang kurang kondusif dan menyenangkan bagi anak didik saya. Nah, sekarang Bu Juju, apa kesimpulan yang Bu Juju bisa ambil dari perbincangan kita siang hari ini? Dari perbincangan dengan Bu Evi di siang hari ini, saya akan meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saya, yaitu dengan menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi, yang menarik, menantang, dan menyenangkan bagi murid-murid saya nantinya. Sehingga murid saya di kelas akan bersemangat, tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, tidak berbicara sendiri di dalam kelas, dan tidak berlari-larian saat pembelajaran berlangsung. Nah, baiklah Bu Juju, saya rasa kita sudah selesai untuk siang hari ini ya. Silahkan nanti Bu Juju bisa mengimplementasikan atau menerapkan strategi yang sudah Bu Juju tadi kemukakan. Nah, nanti setelah hasilnya bagaimana baik, bisa Bu Juju hubungi saya lagi, beritahu saya Bu, supaya nanti saya juga bisa meng-ATM strategi yang Bu Juju terapkan di kelas Bu Juju. Terima kasih Bu Evi. Saya akan segera mengimplementasikannya dan akan segera memberitahu Bu Evi untuk hasilnya nanti. Semoga apa yang saya harapkan nanti yang saya rencanakan berhasil ya Bu Evi. Silahkan, maaf Bu Juju karena siang hari ini saya ada kegiatan lain. Saya mohon izin dulu ya. Silahkan. Jenengan Bu. Silakan Bu Evi, semoga Bu Evi selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih Bu Juju, sampai ketemu di lain waktu ya.